terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Imam Taufik MAG, yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, Bapak Dr. Andes Haji Ilyas Supena MAG, yang terhormat Ketua Jurusan Manajemen Dakwah UIN Wali Songo Semarang, Ibu Dr. Randa Hajah Siti Prihatining Tias MP, yang terhormat Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Wali Songo Semarang, Bapak Dedi Susanto SOS MSI, yang terhormat Dosen Pembimbing Praktek Pengalaman Lapangan Ibu Usfiatul Marfuah MSI, dan seluruh staf dosen UIN Wali Songo Semarang, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya. Kedua kalinya, tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, kekasih kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman Zahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifda Wafiatul Aisyah dari jurusan Manajemen Dakwah tahun 2017. Tujuan pembuatan video ceramah ini guna untuk memenuhi tugas PPL Mayor yang diselenggarakan oleh UIN Wali Songo Semarang, khususnya manajemen dakwah. Untuk itu saya mengambil judul berkah itu penting loh. Ya, siapa yang nggak tahu apa itu berkah? Ayo. Ya, benar sekali. Berkah itu adalah bukan hanya cukup dan mencukupi saja, tetapi juga berkah itu menambah rasa taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik segala keadaan, baik berlimpah maupun sebaliknya. Oke, saya sekarang akan coba memberikan contoh-contoh berkah yang tanpa kita sadari bahwasanya di dalam hal tersebut tuh mengandung unsur berkah di dalamnya. Yang pertama adalah hidup yang berkah itu bukan hanya sehat, tetapi juga sakit bisa ada unsur keberkahan di dalamnya. Karena jikalau sakit itu menambah rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi nilai berkah di situ. Nah, kalau misalkan sehat tapi maksiat terus, ya itu nggak ada berkahnya. Yang kedua, tanah itu yang subur bukan berarti tanah yang subur itu bukan berarti berkah juga. Ya, seperti halnya di Mekah contohnya, tanahnya tandus tapi di situ banyak sekali keberkahan yang ada di dalamnya. Terus yang ketiga itu ilmu yang berkah bukan berarti ilmu yang banyak riwayatnya dan catatan kakinya, tetapi ilmu yang berkah itu bisa menjadikan seseorang berjuang di jalan Allah, meneteskan keringat dan darahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keempat, makanan yang berkah itu tidak selalu enak, tidak selalu yang mewah, tidak selalu yang mahal, tetapi makanan itu bisa mengantarkan pemakannya, mendorong pemakannya membuat kebajikan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus contoh yang terakhir yang akan saya beri adalah anak-anak yang mengandung unsur berkah itu bukan hanya anak-anak yang kecilnya itu imut, menggemaskan, tetapi juga anak-anak yang nanti besarnya itu bisa menjadi manfaat atau investasi untuk orang tuanya yang sudah meninggal
dengan cara ia selalu berbuat kebajikan, mendoakan kedua orang tuanya, dia menjadi orang yang solih. Itu ciri-ciri anak yang mengandung unsur berkah. Nah, sekarang saya coba mengulik tentang masalah generasi milenial ya. Kita kan sekarang ini termasuk generasi milenial. Oke, saya tahu generasi milenial itu generasi yang melek terhadap informasi atau teknologi. Jadi kita bisa memperoleh teknologi, memperoleh informasi dari manapun dan dari siapapun. Untuk itu kita harus pandai-pandai menyaring atau mencari sumber kebenaran atas informasi tersebut. Generasi milenial itu juga lebih maju dibandingkan generasi sebelum-sebelumnya. Nah, perkembangan yang ada saat ini itu bisa berdampak positif dan negatif tergantung pemakainya atau orang bisa mengolahnya secara baik dan benar. Nah, untuk itu dengan adanya pergerakan atau perkembangan yang ada saat ini, teruslah kita untuk terus belajar, jangan sampai kita ketinggalan informasi-informasi yang ada, tapi juga kita jangan sampai kemakan informasi-informasi hoax yang ada. Terus jadikan pergerakan atau perkembangan teknologi ini menjadi salah satu perantara maksudnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bertambah dan semakin meningkat. Seperti dalam firman Allah di bawah ini, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal amanu wa taqawlat fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang jikalau penduduk sekiranya beriman dan bertakwa, pastinya kami akan melimpahkan kepada mereka dari langit dan bumi keberkahan itu. Nah, untuk mencapai keberkahan itu ada beberapa langkah yang harus kita jalani. Yang pertama yaitu membiasakan diri bersikap malu. Bersikap malu di sini bukan berarti malu berinteraksi dengan orang lain, malu untuk memulai suatu pekerjaan. Tetapi di sini rasa malu yang dimaksud atau yang dituju yaitu rasa malu karena kita sadar bahwa setiap langkah kita itu diawasi atau dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yaitu bersyukur. Bersyukur itu menerima apa yang Allah telah beri kepada kita, lalu bisa kita manfaatkan, dipergunakan tanpa kita mengeluh sedikit pun atas nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Yang ketiga yaitu bertutur kata yang baik. Terus yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dari yang saya jabarkan tadi, semoga Anda semua paham dan bisa menjalankan apa yang saya sampaikan tadi. Hidup perlu mencari keberkahan, karena sesungguhnya dengan keberkahan itu menjadikan indah dan sejuk. Subhanallah, sungguh indah ya keberkahan itu. Mari kita bersama-sama untuk mencari keberkahan dalam setiap langkah yang kita jalani. Demikian penuturan yang saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata ataupun kurang berkenan di hati Anda semua, karena saya pun tidak luput dari dosa dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.